Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita akan membahas tentang komponen dari turbin angin. Nah, secara komponen utama dari turbin angin itu terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu pertama rotor, kemudian housing, kemudian yang terakhir itu menaranya atau towernya. Nah, di rotor itu sendiri, itu di rotor ini ada beberapa komponen, yaitu pertama bilah. Nah, di awal bilah ini ada di sini ya, itu ada pitch. Nah, pitch ini berfungsi untuk mengatur kemiringan atau derajat dari sudut bilahnya, sehingga dia juga bisa berfungsi untuk sistem brake ya, atau sistem pengereman. Jadi ketika dia tidak menangkap angin lagi, udah menghindar angin, dia bisa menghentikan anginnya. Kemudian ada kon atau penutup dari bilahnya. Kemudian di housingnya itu terdiri dari ada yang low speed shaft. Nah, ini besi atau material lainnya itu yang dikhususkan untuk kecepatan rendah. Nah, itu terhubung langsung di gearbox. Nah, di gearbox ini nanti akan langsung terhubung ke generator. Nah, di generator ini nanti ada terhubung dengan shaft yang high speed untuk kecepatan tinggi ya. Nah, di sini berdasarkan artikel yang sering saya baca ya, bahwa di turbin-turbin angin yang gede, skala gede untuk komersial itu, perbedaan, maksudnya pertambahan kecepatan dari turbin angin itu, dari turbin angin dari rotornya sampai ke generatornya itu mencapai 50 kali sampai 60 kali lipat. Itu tergantung dari desain dan juga keadaan anginnya ya. Tuh. Nah, kemudian di kincir angin juga ada sistem keamanan, itu brake atau rem, dan juga sistem kontrolnya. Kemudian untuk mengarahkan angin di kincir angin komersial yang gede itu ada namanya yaw drift. Nah, yaw drift ini fungsinya untuk mengarahkan kincir angin ke sumber angin. Nah, dia juga menggunakan motor untuk penggeraknya. Kemudian ada itu sistem pendataan. Nah, di sini pendataan itu ada yang menggunakan anemometer untuk mengukur kecepatan angin, dan kemudian ada wind fan atau wind direction. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bilah. Tower maksudnya saya. Ada yang perlu ditanyakan? Oke ya. Biasanya di turbin angin itu ya, yang sering terjadi kerusakan itu di bagian controller. Karena apa? Kita ketahui bahwa angin itu tidak bisa diprediksi. Dia bisa muncul secara tiba-tiba, bisa tiba-tiba gede, tiba-tiba kecil. Atau nanti kapasitas kecepatan anginnya tidak melebihi, maksudnya lebih dari desain. Nah, makanya nanti ketika dia lebih dari desain itu nantinya energi listrik yang diproduksi oleh generator itu berlebihan, sehingga controller tidak bisa menampung energi listrik tersebut. Oke. Ya, gearbox itu ya. Kita bahas tentang gearbox ya. Gearbox itu ya terjadi kehausan atau wearing. Nah, ini diakibatkan karena ada yang gesekan antara permukaan besi atau material dari gear drive dengan drivernya atau penggeraknya ya.
Nah, ini kita diperlukan itu sistem pelumas. Nah, untuk sistem pelumas juga nanti diperkirakan atau dipertimbangkan apakah nanti dengan memasukkan pelumas ini akan terjadi korosi atau tidak. Biasanya tidak mungkin ya. Jangan sekali ada, kayak nggak ada ya pelumas yang bisa menyebabkan korosi. Nah, ini juga pelumasnya ini juga itu harus diawasi. Maksudnya diawasi apakah udah layak untuk diganti atau tidak. Untuk kasus kerusakan di gearbox itu ya jarang ditemui ya. Biasanya di sistem kontrol, di generator di sistem kontrol yang biasanya kebakaran di generatornya. Dan juga yang rawan juga itu di bilahnya, karena bilahnya juga kadang tidak bisa menampung kecepatan angin yang berlebih di saat badai. Ini kita lihat yang kecilnya ya, windmill. Biasanya kalau wind turbin besar ya itu disebut wind turbin, kalau kecil itu biasa disebut windmill atau kincir angin. Nah, ini perbedaan dari kincir angin gede dengan yang untuk komersial dengan yang kincir angin kecil ini, skala kecil itu terletak di sistem penggeraknya. Kalau sistem penggeraknya dari untuk wind turbin skala besar itu menggunakan yaw drive, itu secara elektrik menggunakan generator untuk mengarahkan turbin anginnya. Sedangkan kincir angin skala kecil itu menggunakan ekor atau secara penggerak menggunakan mekanik, yaitu memanfaatkan energi angin sendiri untuk menggerakkan ekor, atau disebut sistem purling ya, itu untuk sistem purling ekor. Untuk sistem purling ekor sendiri itu ada mekanisme atau analisanya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas tentang sistem purling ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang tipe-tipe dari bilah dari kincir angin. Tipe bilah kincir angin itu seperti biasa itu ada 3 jenis. Ada yang taper, taperless, dan inverse taper. Nah, taper ini itu ciri khasnya itu dia dari pangkal ke ujung itu dia mengecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk kecepatan angin yang cukup tinggi. Nah, ini sering digunakan di PLTB secara komersial yang gede-gede, itu semuanya menggunakan inverse yang taperless maksudnya. Kemudian taper ya, bukan taperless, taper. Kemudian taperless. Nah, taperless ini artinya dia antara pangkal dan ujung itu sama. Itu untuk kecepatan angin sedang. Nah, untuk di IT PLN juga yang sering dikembangkan itu jenis taperless yang sering kita buat ya. Kenapa? Karena berdasarkan hasil data angin, kecepatan angin yang saya ukur di tempat-tempat biasa kita untuk mengadakan pengabdian masyarakat itu cocok untuk antara taperless dan inverse taper. Tapi saya mempertimbangkan inverse taper untuk yang lebih cocok untuk dipakai, karena dari segi pembuatan dan segi material itu inverse taperless lebih mendukung. Kemudian jenis bilah itu ya inverse taper ini antara pangkal dengan ujungnya itu dia semakin besar. Ini untuk kecepatan angin yang pelan. Nah, ini salah satu desain yang saya buat itu di SolidWorks. Nah, ini teman-teman bisa desain, nanti kita belajar desain mungkin untuk mendesain wind turbine. Ini analisanya, ini menggunakan software Keyblade. Nah, nanti teman-teman yang mau belajar software Keyblade bisa untuk Keyblade ini dikhususkan lebih untuk menganalisa bentuk dari airfoil dari bilah.